Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai sahabatku. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat ya selalu ya, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kemudian untuk segala usaha, karya, pekerjaan bisa diberikan kemudahan dan kelancaran ya, serta untuk pintu rezeki dibuka lebar-lebar sahabat. Oke sahabatku, dalam kesempatan berbagi kali ini ya, saya melanjutkan sharing budidaya ya. Nah, kali ini adalah cangkokan bahan loa ya sahabat, atau Ficus racemosa sahabatku ya. Jadi untuk video yang kemarin itu saya berbagi beberapa jenis bahan ya, dari hasil cangkokan juga. Ini rencana kita akan program ke depan ya sahabat ya. Jumlahnya tidak terlalu banyak, mungkin hanya 2 sampai 3 bahan atau 4 yang paling banyak ya. Jadi kemarin ada waru lokal, kemudian ada sianci, ada lagi sisir sahabatku ya. Jadi sahabat bisa simak video-video panen budidaya cangkokan di Taksaka Bonsai ya pada video sebelumnya. Nah untuk kali ini, untuk cangkokan loa ini juga akan saya tanam ya dengan menggunakan wadah polybag. Nah kemudian kita persubur dan kita lihat dulu untuk perakarannya nanti setelah dibuka ya sahabatku ya. Ini kalau memang sudah cukup baik untuk perakarannya, untuk dilakukan program pecah batang sahabatku ya. Sebentar kita akan langsung lakukan pecah batang sahabat ya. Jadi untuk membentuk karakter nanti di awal sebelum kita proses atau tanam nanti di ground sahabatku ya. Jadi simak videonya sampai selesai sahabatku ya. Dan jangan lupa bagi sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai untuk bersedia dengan ikhlas dengan cara like, komen, dan subscribe mendukung channel Taksaka Bonsai agar bisa tetap berbagi. Selamat menyimak sahabatku, salam satu hobi. Nah ini dia ya, kita langsung buka untuk cangkokannya ini. Nah tadi di awal saya bersihkan untuk seluruh percabangan yang ada pada batang yang saya cangkok ini ya. Karena nanti memang rencana kita akan los lagi ya, kita los di ground ya. Jadi untuk ukurannya nanti rencananya lebih besar ya. Kita lihat perkembangannya nanti di ground seperti apa setelah kita pertama kali lakukan penguatan dulu sekarang ya di polybag ya. Nah ini kita buka langsung untuk plastik cangkoknya. Kita coba lihat perakarannya ya. Ini sepertinya ada kekurangan di bagian sini sahabat. Ini agak terbuka, jadi mungkin kurang bagus ya pertumbuhannya di sini ya. Nah ini lebih baik kita buka semua dulu ya, kita urai dulu. Mudah-mudahan cukup baik dan cukup tepat waktunya nanti untuk melakukan pecah batang sahabatku ya. Nah jadi seperti ini, di permukaan plastiknya akar sudah terlihat full sahabatku ya. Untuk media cangkok ini saya pakai kokopit sama seperti jenis yang saya panen kemarin ya. Jadi rata-rata menggunakan kokopit sahabatku. Nah, ini padat sekali untuk kokopitnya. Nah, kita coba lakukan pencucian ya. Kita tekan-tekan dulu seperti ini. Nah, sepertinya ini kita harus melakukan pemotongan sahabat ya. Nah, kita potong sedikit di bagian ujung ini ya, agar nanti bisa kita buka. Karena di bagian bawah ini seperti ini sahabat, tertutup ya sama sekali ya. Nah, jadi kita coba potong di bagian sini ya. Nah, jadi seperti ini sahabatku. Nah, mudah-mudahan tidak rusak nanti untuk hasil cangkoknya ini. Ini kita perlu lakukan perendaman sedikit ya, lalu kita tekan-tekan seperti ini di dalam air ya. Nah, saya buka dulu satu lagi ya. Untuk bahan bonsai jenis loa atau Ficus racemosa ini dulu sempat viral ya dengan istilah nggak ada loa nggak rame ya. Jadi mungkin sekarang sudah agak berkurang, tetapi mungkin masih juga banyak yang diprogram seperti ini ya.
Kalau yang sekarang masih mendominasi adalah bahan bonsai sancang ya. Di kalangan penghobi bonsai, terutama sahabat penghobi bonsai pemula, itu sancang sangat digemari untuk periode ini ya, saat ini ya. Tapi seiring berjalannya waktu nanti mungkin jenis-jenis lain juga akan dirindukan ya, seperti jenis loa ini. Bisa jadi nanti ramai lagi, karena untuk sancang juga sudah cukup banyak ya saya rasa untuk programan. Sementara itu saya belum terlalu paham ya untuk sancang ya. Saya baru belajar setek ya kemarin, jadi untuk setek sancang cukup mudah itu. Kemarin itu saya tancap pucuk-pucuk mudanya, itu bisa tumbuh ya. Mungkin saya akan bagikan nanti untuk hasil setekannya juga untuk sharing budidaya ya. Jadi bahan-bahan jenis yang sudah mulai ditinggalkan tetap kita budidaya juga ya sahabat ya, seperti loa ini. Nah, ini kita coba cuci ya. Yang satu ini juga kita potong di bagian bawah. Untuk jenis Ficus ya, kendala kalau cangkokan seperti ini biasanya akar-akarnya ini menempel ya, menempel seperti ini. Istilahnya kalau rambut itu menggimbal ya, menggimbal dan susah diurai. Jadi kita harus sedikit ganggu ya, dan mencari akar yang paling baik. Nah, seperti ini ya, untuk memotong bagian bawahnya ini, batang bekas cangkokannya ini juga tentunya agak susah nanti. Nah, ini kita cuci ya sahabat, kita bantu dengan air ya. Cukup padat ya ini sahabatku ya. Hanya saja mudah-mudahan tidak menempel ya, tidak terlalu menempel, maksudnya seperti amplas nanti ya. Kalau amplas itu sudah menempel susah sekali sahabatku. Kalau loa mudah-mudahan tidak terlalu tidak terlalu menempel ya. Oke, jadi seperti ini sahabatku untuk perakarannya ya. Sudah berhasil saya urai walaupun tidak terlalu bagus. Ini sudah cukup saya rasa. Sepertinya kita bisa langsung program pecah ya. Jadi sebentar kita coba pecah untuk batangnya ini ya. Ini untuk bawahnya kita buang dulu. Oke, cukup baik sahabat ya. Kekurangan hanya di bagian sini ya, yang mungkin tadi posisinya plastik itu terbuka sedikit ya. Untuk sisanya ini cukup bagus, cukup banyak akar dan tebal ya. Jadi kita bisa langsung pecah nanti ini. Kita cuci dulu yang kedua ya. Nah, untuk yang kedua ini kurang bagus ya di bagian sini sahabat. Untuk di bagian sini tidak ada akar ya sama sekali ya. Jadi yang ini nanti kita mungkin pecah juga, tidak apa-apa ya. Mungkin ini sudah ada titik-titik perakaran. Mudah-mudahan nanti setelah kita tanam di polybag nanti tumbuh akar ya, untuk melengkapi ya. Kita pecah saja nanti juga. Sementara yang di sini cukup rimbun. Nah, ini kurang bagus ya sahabat ya. Hanya satu titik yang banyak akar ya. Nah, seperti ini sahabat. Setengah bagian ini tidak ada akarnya sahabat.
ada saja kekurangan untuk hasil cangkok ya. Mungkin kurang bagus juga saya waktu melakukan cangkoknya, itu untuk plastiknya juga saat pembungkusan kurang bagus saya tutup ya. Mungkin ke depan kita harus lakukan dengan lebih rapi ya. Ini mohon maaf sahabatku ya, agak kotor ya, karena nanti rencana saya gunakan lagi untuk kokopitnya itu, untuk penanamannya. Nah seperti ini sahabat. Nah, oke, kita buang juga kayunya, sisa kayu di bawah. Nah ini hasilnya kurang memuaskan sahabatku ya. Setengah bagian tidak ada akar ya, jadi posisi tumbuh akar hanya di bagian sini sahabat. Tidak terlalu bagus ya untuk hasilnya satu ini, tapi kita akan lakukan juga tetap untuk pemecahan ya, karena untuk kambium juga sudah tertutup ya, dan harapannya nanti tumbuh akar setelah di polybag ya. Untuk akar yang lain ini mungkin tidak saya kurangi untuk menunjang pertumbuhan dulu. Nanti ketika memang sudah mulai ada yang terlihat mendominasi, kita akan seleksi kembali ya di dalam polybag ya sahabat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk proses pemecahan batangnya sahabat ya. Oke, kita mulai dari yang ini saja ya, ini mumpung lebih mudah dilihat ya untuk penampang di bagian bawah. Jadi kita pecah dulu yang ini ya. Nah ini sudah ada timbul benjolan-benjolan calon akar mungkin ya, ini kita akan hindari ya. Jadi kita ambil kira-kira di bagian sini untuk pertengahannya ya. Nah ini karena rencana akan lebih besar lagi sahabat, saya akan belah lebih panjang lagi ya, kira-kira mungkin sekitar 20 cm ya, agar bisa membuka lebih besar ya untuk di bagian bawah seperti ini ya. Sudah saya belah satu, kembali kita bikin pecahan lagi ya. Mungkin kita akan pecah 8 sahabat ya, karena untuk penampang batang juga cukup besar, jadi saya kira tidak susah ya untuk memecah menjadi 8 bagian ya. Ini kita pastikan sama untuk pecahannya ya, agar tidak ada yang terlalu kecil, nanti tidak sama bagiannya. Oke, sudah cukup. Sekarang baru kita akan pecah kembali masing-masing bagian menjadi 2 sahabat. Oke. Nah, jadi sudah sahabatku untuk proses pemecahannya ya, menjadi 8 bagian seperti ini. Hanya saja yang satu ini memang tidak terlalu bagus, akar banyak tetapi hanya satu titik ya. Tapi tidak apa-apa, kita tanam saja nanti, atau kita kurangi sedikit ya untuk di bagian bawah akarnya ini. Oke, mudah-mudahan cukup bagus nanti pertumbuhan. Ada akar-akar yang tumbuh dari benjolan-benjolan calon akar ini ya, sudah tertutup.
Jadi cukup sekian ya untuk penggarapan pembelahannya. Nah, ini kita ganjal dulu ya. Nah, ini kita ganjal dengan potongan bambu saja sahabat, untuk membuka bagian pecahannya ya sebelum kita tanam. Nah, ini sembarang saja dulu ya sahabat. Yang penting ini akarnya sudah terbuka untuk pecahannya. Jadi seperti ini sahabatku. Sebentar kita tanam, kita lanjut dulu untuk satu lagi ya. Nah, jadi cukup sahabatku untuk proses pembelahan. Nah, sekarang kita tinggal tanam sahabatku ya. Saya siapkan untuk polybagnya dan kita beri tatakan ya seperti biasa. Kita tanam 2 hasil cangkokan dari bahan loa sahabat ya. Ini jenisnya loa hijau sahabat. Nah, oke, kita lanjutkan sahabatku. Ya. Nah, ini kita tanam di polybag ini. Sudah saya isi media subur. Nah, untuk di bagian atas saya gunakan pasir kali dulu sahabatku ya. Kita gunakan pasir kali agar lebih netral karena ini sudah mengandung pupuk ya. Jadi agar ada penyesuaian. Dan untuk di bagian ini akarnya ini nanti kita bubuhi juga dengan kokopit bekas cangkokannya tadi ya. Bekas media cangkoknya tadi, jadi agar lebih steril dulu ya untuk cangkokan ini, karena kita sudah langsung lakukan pecah batang seperti ini. Jadi untuk penguatan akar atau penyesuaian akar sebelum nanti menyentuh media suburnya sahabatku ya. Nah, ini kita padatkan saja sahabat ya untuk pasir kalinya ya. Nah, jadi untuk di bagian atas seperti biasa kita berikan tatakan seperti yang sudah saya lakukan untuk pemrograman dari atau awal dari pemrograman akar ya, dari sebuah hasil cangkokan ya untuk bahan bonsai ke depan. Nah, jadi seperti ini cukup. Nah, kita lakukan penanaman sekarang ya. Untuk di bagian ini nanti kita bubuhi kokopit seperti tadi saya katakan ya. Kita akan lakukan pemancangan juga atau diberikan pemegang ya dengan stik bambu ya agar bahannya berdiri ya. Nah, jadi seperti ini sahabatku ya, sudah kita pancang. Sekarang untuk di bagian akar ini kita bubuhi dulu untuk kokopit tadi ya. Nah, kemudian kita timbun dengan pasir kali ya.
Ini sudah cukup saya kira untuk penanaman pertama ya, sebelum nanti kita ground. Ini kita beri kokopitnya yang tadi sahabat ya, saya buka sedikit agar kelihatan ya. Nah, baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi demikian saja ya proses panen cangkok dari bahan bonsai loa hijau. Kemudian dilanjutkan dengan proses pecah batang yang menjadi 8. Walaupun keadaan akarnya tidak terlalu bagus, jadi paling tidak kambiumnya sudah tertutup ya. Mudah-mudahan itu bisa keluar akar lagi setelah kita tanam ya. Nanti kita akan cek kembali untuk bahan ini, untuk pertumbuhan dan jalannya kambium bekas pecahan ini ya. Semoga tidak ada yang busuk karena tadi cukup ekstrim ya untuk pecahannya, kita pecah 8 ya. Jadi agak tipis-tipis untuk pecahannya itu. Mudah-mudahan tidak terlalu beresiko. Jadi kita akan update kembali nanti untuk bahan-bahan yang saya panen lewat hasil budidaya ya, budidaya cangkok ini. Jadi simak terus video-video dari Taksaka Bonsai, dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar berkenan support dengan ikhlas channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, agar saya bisa tetap berbagi proses belajar saya sebagai pemula di bidang seni bonsai sahabatku ya. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar sahabat. Jadi mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan cukup bermanfaat buat sahabat penghobi di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai pemula. Jadi demikian saja saya akhiri video kali ini. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.